Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Pengertian itu merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Tujuannya untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, prosesnya itu data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel itu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapannya itu dimulai dari tahap yang paling ringan, yaitu 1NF, hingga yang paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai 3NF saja atau BCNF karena sudah memadai dan berkualitas baik. Nah, sebuah tabel itu dikatakan baik atau normal jika yang pertama itu tidak ada dekomposisi. Jika ada dekomposisi penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan, didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Selanjutnya, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Dependency preservation tidak melanggar Boycott Normal Form by CNF. Nah, selanjutnya itu ada tabel universal. Tabel universal itu tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Nah, biasanya tabel ini yang akan dinormalisasikan. Kemudian ada fungsional dependensi, yaitu misalnya ada A dan B. Nah, itu biasanya itu seperti A-nya ketergantungan dengan B. Yang itu jika dan hanya jika ada dua baris data yang dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Kemudian itu ada bentuk normalisasi yang pertama. Aturannya itu tidak ada atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya. Mendefinisikan atribut kunci, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya itu seperti misalnya ada NIM, nama, dan hobi. Nah, misalnya hobinya itu ada banyak, lalu dijadikan satu tabel. Nah, kalau dalam bentuk 1NF itu harus dibagi-bagi lagi menjadi tabel-tabel yang berbeda. Jadi setiap hobi itu hanya diisi satu tabel itu hanya diisi satu hobi. Selanjutnya itu ada normalisasi kedua. Aturannya itu sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1, 1NF. Semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung fungsional dependensi pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Nah, contohnya itu misalnya ada satu tabel yang berisi ada mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, dan nilai huruf. Nah, ini tuh harus dipisah-pisah tabelnya. Jadi ada tabel nilai. Tabel nilai itu isinya mahasiswa NRP, mata kuliah kode, nilai huruf. Terus tabel mahasiswa isinya mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat. Kemudian ada juga tabel mata kuliah yang isinya itu mata kuliah kode, mata kuliah nama, dan mata kuliah SKS. Kemudian selanjutnya itu ada bentuk ketiga. Aturannya itu sudah berada dalam bentuk normal kedua, 2NF. Tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci lainnya. Nah, contohnya itu ada misalnya tabel
NRP nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Karena masih terdapat atribut non-primary key yaitu alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, yakni alamat kode pos, sehingga tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi pertama itu ada mahasiswa berisi NRP, nama, alamat jalan, alamat kode pos, kemudian kode pos yang isinya alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Nah, tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga itu sebetulnya sudah siap diimplementasikan. Tapi ada lagi bentuk normalisasi lain. Normalisasi seperti boykot 4NF, 5NF hanya saja itu jarang dipakai. Nah, BCNF itu terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X ke Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya, untuk fungsional dependensi XKA, BCNF tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Bentuk tahap yang selanjutnya itu ada bentuk tahap keempat, itu 4NF. Bentuk 4 ini terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value atribut. Nah, contohnya itu misal ada tabel employee project skill. Nah, jadi tuh employee-nya itu bisa lebih dari satu project dan juga bisa lebih dari satu skill. Nah, maka tabel tersebut harus didekomposisi menjadi employee project dan employee skill. Selanjutnya, bentuk tahap normal kelima, 5NF. Bentuk ini terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi, join untuk membentuk tabel semula. Sekian dari saya tentang menjelaskan normalisasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.